Bagus, Paman. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah mengusir Parwati dan Kanti dari istana ini. Ya. Sekali dayung, 2-3 pulau kita lampau. Sekarang kerahkan prajurit. Tangkap Kanti dan Parwati. Baikkan lagi. Tunggu. Kalian harus berpikir ribuan kali untuk membunuhku. Aku bukan orang yang gampang dibunuh begitu saja. Tangkap mereka! Ayo, Lasmi. Hei, tunggu! Jangan kabur kalian! Kawan! Percuma kalian kabur dariku. Meskipun kalian lari ke ujung neraka, aku pasti akan mengejar kalian. Sampai kalian mati di tanganku. Ngomong kosong. Kaulah yang akan mati di tanganku. Bersiaplah kalian bertemu dengan Dewa Kematian. Mana mereka? Kurang ajar. Romo, kita istirahat dulu ya, Romo.
Aku sudah terlalu lelah menyusuri hutan ini, Romo. Romo, biar bagaimanapun, kita harus segera merebut kembali istana Manguntup dari tangan Respati dan Parwati. Ya, itu juga yang sedang Romo pikirkan. Kita sudah kehilangan segala-galanya. Satu-satunya jalan, kita harus meminta bantuan pada Adipati Maesa Jenar. Maksudnya Romo bobonya Pangeran Bentar? Iya. Adipati Maesa Jenar memiliki prajurit-prajurit yang sangat tangguh. Tapi sangat mustahil dia mau membantu kita. Tapi kenapa, Romo? Kamu masih tanya kenapa? Hah? Apa kamu sudah lupa? Kamu sudah mempermalukan Pangeran Bentar. Andai saja kamu mau menuruti Romo, tentu kejadian tidak akan seperti ini. Kenapa Romo jadi menyalahkan aku? Lalu Romo harus menyalahkan siapa? Kamu ikut andil. Andai saja kamu tidak mencintai Pandawa, tentu kejadian tidak akan seperti ini. Itu semua bukan salahku, Romo. Apa yang sudah terjadi? Itu semua karena kebodohan Romo. Coba Romo sedikit pintar. Mungkin semua kejadian ini tidak akan terjadi. Lasmi, jaga mulutmu. Jaga! Ayo pukul Romo. Pukul! Aku benci sama Romo. Lasmi! Lasmi! Hei, bangun hei! Hei, bangun hei! Makan! Ayo cepat! Kanjang, bangun Kanjang, bangun. Kita harus segera pergi dari tempat ini, Kanjang. Tapi lebih baik kamu pergi dulu. Pergilah. Selamatkan Kadipaten Manguntup dari kesewenang-wenangan Pawana dan Dipangkaran. Tolong selamatkan juga Padmini putriku. Aku tidak ingin dia tersakiti. Tapi Kanjang, sudah, kamu pergilah. Aku percayakan semua ini padamu. Kanjang, 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 Kanjang. Kadipaten Manguntup sudah berada dalam genggamanku. Sudah saatnya aku menguasai Kadipaten Kuawa. Iya. Dan Adiaksa, kamu harus menunggu kehancuranmu. Janjilah anakku. Janjilah kamu akan membalaskan dendam biungmu ini. Tunggu. Sepertinya ada yang terlupakan. Keboinaran. Keboinaran. Iya. Di mana laki-laki tua itu?
Aku tidak pernah melihat wajahnya. Prajurit! Daulat Kanjeng! Katakan padaku, di mana Kanjeng Kebowinara? Kanjeng Kebowinara berada di penjara bawah tanah, Kanjeng. Beliau ditahan atas perintah Kanjeng Dipangkar dan Kanjeng Pawana. Apa? Di penjara? Baiklah, antar aku ke sana. Daulat, Kanjeng. Daulat Kanjeng! Kebowinara bisa jadi ancaman buatku. Aku harus memastikan kematiannya. Respati? Tunggu, Respati. Tunggu. Aku ini sahabat Raden Wijaya. Apa yang bisa kamu buktikan bahwa kamu adalah Pangeran Raden Wijaya? Sembah sujud dan hormat kami untuk Gusti Kanjeng Pangeran Wijaya. Terimalah salam hormat hamba Raden Wijaya. Bangunlah. Sungguh sulit dipercaya. Ternyata kamu masih hidup, Respati. Senang sekali bertemu kembali dengan sahabatku. Kurang aja. Hilang satu rintangan, timbul rintangan yang lain. Kehadiran Pangeran Wijaya hanya menjadi penghalang buatku. Aku harus segera menyingkirkannya. Bagaimana semua ini bisa terjadi, Kanjeng? Kenapa Dipangkara memenjarakan Kanjeng berdua? Mereka adalah orang yang terkutuk. Mereka menuduh kami ingin berbuat makar. Tanpa belas kasihan, mereka menyiksa Kebowinara sehingga kondisinya semakin buruk. Dilihat dari kondisinya saja, sepertinya tanpa aku harus bertindak, si dua bangka ini akan segera mati dengan sendirinya. Lalu, apa yang terjadi dengan dirimu, Respati? Bagaimana bisa tiba-tiba kamu muncul di Manguntul? Selama bertahun-tahun ini, kemana saja kamu menghilang? Aku tidak menghilang, Gusti. Aku berada di Kadipaten Manguntul dan menyamar sebagai topeng hitam. Apa? Jadi, kamulah pria bertopeng itu? Lalu apa alasan bersembunyi di balik topeng itu? Dengar, Gusti. Aku menyamar sebagai topeng hitam. Itu menolong rakyat Manguntul dari kekejaman Dipangkara. Kami menghadap, Kanjeng. Arya datang ingin menghadap Kanjeng Respati. Kalian jaga tempat ini. Aku tidak mau satu orang pun mengganggu ketenangan Kanjeng Kebowinara. Daulat, Kanjeng. Saya pamit dulu, Gusti. Silakan. Ada yang ganjil dalam diri Respati. Dia tidak seperti yang aku kenal.
Segera temukan Dewi Padmini. Bunuh dia. Membunuh? Kenapa? Kamu takut? Sudah waktunya kita membunuh wanita gila itu. Setelah itu, semua kesalahan akan dilimpahkan kepada Dipangkara dan Lasmi. Maka rakyat Mangguntur akan lebih membenci mereka. Tapi kenapa? Kenapa kita harus membunuh Kanjeng Putri Padmini? Dia tidak bersalah apa-apa. Dia tidak pantas untuk disakiti. Dasar bodoh! Dengar baik-baik. Dewi Padmini hanya menjadi duri dalam setiap ambisi. Aku tidak mau seorang pun menggagalkan rencanaku. Siapa yang menghalangi itu pantas untuk difikirkan. Dan kamu harus pastikan tugas ini berjalan dengan baik. Kalau tidak, belati ini akan menusuk jantung. Camkan. Kanjeng Putri, kamu pasti senang karena saudara tirimu telah merebut semua yang aku miliki. Jangan merasa menang dulu, Narirati. Ini tidak akan lama, karena aku akan merebut semua yang aku miliki. Karena kamu, aku banyak mengalami penderitaan. Untuk itu kamu harus membayar semuanya. Pedang ini akan menentukan akhir dari hidupmu. Ampun Kanjeng Putri, saya akan melakukan apa saja asalkan Kanjeng Putri mencit saya lagi. Ampuni saya Kanjeng Putri. Bahkan saya rela saya bersujud 1000 kali asalkan Kanjeng Putri tidak membenci saya lagi. Lakukan, cepat lakukan. Bersujudlah 1000 kali seperti yang kamu katakan. Sejak awal Sang Yang Widi telah menentukan garis kematianmu ada di tangan. Untuk apa kamu kabur lagi, Narirati? Minggir Pandawa, atau pedang ini akan menusuk dadamu. Pandawa. Tenang, Rai. Mundur.
selalu datang dan ikut campur dalam urusanku dengan Rati. Maaf Kanjeng Putri, hamba tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Rati. Ajar! Untuk mendapatkan hadiah besar, hamba bisa saja menangkap kalian semua dan menyerahkan kalian kepada pihak Istana Manguntung. Tapi hamba sadar, hamba bukan orang seperti itu. Hamba tahu, apa yang hamba peroleh saat ini, itu semua berkat kebaikan Kanjeng. Banda! Jangan pergi, Bandawa. Aku ingin selalu ada di samping kamu. Maafkan Putri, hamba tidak bisa. Tapi kenapa, Bandawa? Bukannya kamu mencintai aku? Maaf, tapi perasaan tidak pernah bisa untuk dipaksakan. Hamba tidak bisa mencintai Kanjeng Putri. Apa yang terjadi di antara kita hanyalah kesalahpahaman saja. Kesalahpahaman? Jadi kamu mau bilang kalau kamu mencintai Ratih? Bandawa, apa kelebihan dari Ratih? Sehingga kamu begitu mencintainya? Cukup, Laksmi! Untuk apa kamu mengemis cinta pada berdebah itu? Cukup, Romo. Aku mau dengar sendiri dari mulut. Kenapa dia lebih memilih Nari Rati dibanding aku? Jawab aku, Bandawa. Jawab aku. Nari Rati memiliki hati yang lembut, yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Karena itulah, hamba sangat mencintai Nari Rati. Sekali lagi, hamba minta maaf. Ayo, Rati. Laksmi! Sekarang kamu lihat sendiri. Kamu baru sadar kan? Siapa Bandawa itu? Dia itu pengkhianat yang tidak pantas kamu cintai. Kamu Romo. Aku tidak mau dengar apa-apa lagi. Apa yang engkau ragukan, cintaku tulus dan suci. Sungguh ku cinta padamu kekasih, ku cinta kamu. Tak pernah aku rasakan kecupan bibir lelaki. Oh mungkin sudah nasibku tak patut untuk dicinta. Apa yang engkau ragukan, cintaku tulus dan suci. Sungguh ku cinta padamu kekasih, ku cinta kamu. Romo. Romo, ini pertama kalinya Laksmi merasakan jatuh cinta, Romo. Tapi kenapa? Kenapa cinta yang aku miliki ini sangat menyakitkan? Aku sangat mencintai Bandawa, Romo. Aku sangat mencintainya. Romo tahu perasaan. Aduh Gusti, kenapa Nari Rati belum pulang juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Nari Rati. Mbak Yu, Rati belum pulang juga ya?
Bagaimana ini? Dari tadi Kanjeng Putri sangat gelisah. Dia selalu saja menanyakan keberadaan Rati. Aku menyesal telah membiarkan Nari Rati pergi mencari kayu bakar. Kalau begitu, aku akan menyusulnya. Tapi Mbak Yu, sudahlah. Kamu di sini saja, temani Kanjeng Putri Padmini. Dewi Padmini hanya menjadi duri dalam setiap ambisiku. Siapa yang menghalangi, itu pantas untuk disingkirkan. Dan kamu harus pastikan tugas ini berjalan dengan baik. Kalau tidak, belati ini akan menusuk jantung. Camkan itu. Tidak! Aku tidak bisa membunuh. Aku tidak bisa. Dewi Sambi! Ngajar, kamu sudah bersumpah akan menjadi budakku seumur hidup. Tapi kenapa kamu berani-berani mengkhianati aku? Dan bekerja sama dengan Respati? Kenapa? Mohon ampun, Dewi. Itu sama sekali bukan keinginanku. Kanjeng Respati lah yang memaksaku untuk menjadi pengikutnya. Aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Itu bukan alasan. Bohong. Jangan, Dewi. Aku mohon ampun, tapi Sukawati tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Aku pantas untuk kamu, Dewi. Sayang rasanya kalau aku harus membunuh. Aku masih membutuhkan tenaga untuk merebut keris Gentala Cakra. Jangan, jangan kakak. Aku mohon, jangan mau bekerja sama dengan wanita itu. Diam. Sukawati! Untuk apa kamu menghiraukan? Sekarang yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana cara merebut keris itu. Kenapa begitu banyak orang yang menginginkan keris itu, Dewi? Apa keistimewaannya? Bodoh. Kamu ini bodoh atau pura-pura bodoh, ha? Apa kamu tidak tahu? Keris itu mempunyai kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Dan kalau aku memiliki keris itu, maka aku akan menjadi tambah kuat. Dan aku tidak terkalahkan. Kali ini, aku merestui kamu untuk bekerja sama dengan Respati. Tapi ingat, kamu adalah budakku untuk merebut keris Gentala Cakra. Sukawati! 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 Bangun, Sukawati! Bangun! Bangun! Kamu tidak apa-apa. Pulanglah ke Kurawan. Jangan mencariku. Kakak! 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 Astaga, putriku di mana kamu? Kanjeng tunggu, Kanjeng. Kanjeng Putri mau kemana? Aku mau mencari putriku. Karena mereka akan mengejarnya terus dan mereka akan mencelakai putriku. Aku tidak mau putriku akan dibunuh. Aku tidak mau. Mbak Ayu Sukawati sedang mencari mereka. Dan saya rasa sebentar lagi mereka pasti akan keluar. Aku harus mencarinya sendiri. Aku harus mencari putriku sekarang juga. Kanjeng, jangan Kanjeng. Putriku. Putriku.
mana saja kamu, nak? Biung sangat merindukan kamu. Biung khawatir sekali sama kamu. Kamu kan sudah janji sama Biung kalau kamu tidak akan meninggalkan Biung. Syukurlah kalian sudah pulang. Sedari tadi Kanjeng Putri sangat mengkhawatirkan Ratih. Lalu di mana Mbak Ayu Sukawati? Apa kalian tidak bertemu dengannya? Tidak, Palastri. Memangnya dia pergi kemana? Mbak Ayu Sukawati pergi untuk mencari Ratih. Kenapa kamu biarkan? Dia itu tidak tahu jalanan Manguntur. Mbak Ayu bersikeras untuk mencari Ratih. Lalu bagaimana ini? Ratih pulang, tapi justru malah Mbak Ayu sendiri yang menghilang. Tenanglah, aku akan mencarinya. Hati-hatilah, Bandawa. Iya, Ratih. Hei, cantik, boleh kacang minuman? Kamu sini. Kamu tidak bosan-bosan mengambil hidupku, hah? Kakang, aku ini istrimu, Kak. Mau kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Aku tidak suka akan selalu mengabdi padamu. Akan membuat kamu menyesal karena telah bersumpah. Ikut aku. Ikut aku. Siapa dia, Arga? Cantik juga. Dia ini perempuan yang tertarik padaku. Dia tergila-gila. Aku sudah mencapakannya berkali-kali, tapi dia tidak punya cukup harga diri dan terus saja mengejarku. Kenapa tidak kamu berikan saja padaku? Aku berani kok menampung dia. Kamu tertarik? Dan dibayar berapa? Aku berani 25 kepeng. 50 kepeng. Aku 75 kepeng. Aku ini istrimu, kamu tega sekali menjual. Siapapun yang malam ini berani bayar tinggi akan berhak atas perempuan ini. Ada lagi? 100 kepeng. Aku 125 kepeng. Oh, ayo. Ternyata perempuan sialan itu bisa juga memberi keuntungan buat. Hei bocah kecil, kenapa kamu menangis? Jadi laki-laki itu harus kuat, tidak boleh cengeng. Mainanku rusak, padahal aku baru saja membelinya. Ini, ambillah. Beli yang baru ya. Kata Biung, aku tidak boleh menerima uang dari sembarang orang. Mungkin saja orang itu akan berbuat jahat kepadaku. Paman itu orang baik. Tidak mungkin berbuat jahat sama kamu. Ya. Simpan saja air matamu itu. Aku tidak mencintaimu. Kakak, aku mohonkan, dengarkan aku dulu. Walaupun kamu mencintaiku seumur hidup, aku tidak akan pernah mencintaimu. Tidak akan pernah. Baik. Apa pantas aku disebut orang baik? Aku ini orang jahat. Karena perbuatanku banyak orang menderita. Bahkan dengan tega aku menyakiti istriku sendiri. Oh, jagat Dewa Batara. Laki-laki macam apa aku ini?
Aku terlalu takut untuk menjadi pembunuh. Tapi dengan sadar aku hampir membunuh istriku sendiri. Aku ini lebih rendah dari binatang. Arya, sini. Biung! Arya. Sukawati. Mana perginya mereka? Ayo kita cari. Ayo. Kamu tidak apa-apa. Maafkan aku ya. Sukawati, kamu kenapa? Sakit, Kakak. Sakit? Sukawati. Sukawati. Sukawati, bangun Sukawati. Sukawati, bertahanlah Sukawati. Kang Mas, apa yang terjadi dengan Sukawati? Apa Kang Mas menyakitinya lagi? Jika kamu ingin menghajarku, nanti saja Dimas. Sekarang yang terpenting adalah membawa Sukawati ke tabib. Baiklah. Bopo, ada apa Bopo memanggilku? Aku rasa kamu sudah tahu bahwa Kris Gentala Cakra adalah simbol dari kekuatan kadipatennya. Dari dulu banyak sekali orang yang menginginkan senjata itu. Kalau sampai Kris Gentala Cakra jatuh kepada orang lain, aku bisa pastikan kadipaten ini akan hancur. Jadi, sudah seharusnya kamu menyerahkan Kris Gentala Cakra kepadaku. Aku akan menjaganya dengan baik. Celaka. Jadi Respati juga menginginkan Kris itu. Bagaimana bisa aku menyerahkannya? Sementara aku sendiri tidak bisa melihatnya. Kenapa, Parwati? Kenapa kamu diam saja? Bukan begitu, Bopo. Bukannya aku tidak mau menyerahkan Kris itu. Tapi sepertinya ini bukan saat yang tepat, Bopo. Bukan saat yang tepat. Apa maksudnya? Aku akan dengan senang hati memberikan Kris itu pada Bopo. Setelah Bopo menikah dengan Dewi Padmini, di depan seluruh rakyat, Kadipaten Manguntur Menikah? Iya, Bopo. Menikah. Aku ingin Dewi Padmini mendapatkan kehormatan dan pengakuan dari Kurawan.
Karena hanya dengan cara itu perselisihan di antara dua kadipaten akan berakhir, Bopo. Bagus, bagus. Ini bangga sekali. Kurang ajar! Berani sekali gadis kecil itu mengajariku! Ada apa ini, Risma? Maafkan hamba, Pangeran. Hamba terlalu memikirkan istri hamba. Sampai sekarang, hamba tidak tahu di mana keberadaannya. Bersabar, Respati. Aku sangat yakin Putri Padmini akan segera ditemukan. Kita berdoa saja. Semoga Sang Hyang Widi selalu melindungi Putri Padmini. Iya, kamu benar sekali, Pangeran. Aku pasti akan menemukan wanita gila itu dan segera membunuhnya. Tapi sayangnya, Sang Hyang Widi tidak akan pernah bisa melindungi Putri Padmini dari kematiannya. Oh iya, Respati. Apa rencanamu selanjutnya? Aku akan menyebarkan seluruh prajurit Mangguntur untuk mencari Dewi Padmini. Sementara aku sendiri akan balik ke Kurawan untuk menghentikan permusuhan antara dua kadipaten ini, Pangeran. Itu sangat bagus. Aku akan selalu mendukung. Terima kasih, Pangeran. Sekarang sudah saat yang tepat untuk aku balas dendam kepada Dana Diaksa. Dana Diaksa harus membalas setiap tetes darah dan air mata yang Biung keluarkan. Janjilah kamu akan membalaskan dendam Biungmu ini. Aku bersumpah, Biung. Aku akan membalas semuanya. Senyumlah, Biung. Aku sangat merindukanmu. Dana Diaksa, aku akan segera membunuhmu. Senyumlah, Biung. Aku sangat merindukanmu. Dana, aku akan segera membunuhmu.
Maafkan aku, Sukawati. Aku telah banyak membuatmu menderita. Tenanglah Kang Mas. Sukawati akan baik-baik saja. Tapi kenapa Dimas? Kenapa istriku begitu bodoh? Kenapa dia mencintaiku dan rela melakukan pengorbanan untuk laki-laki bejat seperti aku, Dimas? Oh, jagat Dewa Batara. Aku begitu malu pada istriku. Terkadang cinta memang sulit dipahami oleh pikiran manusia. Tapi beruntunglah manusia yang bisa mencintai dan dicintai. Karena hanya dengan cinta hidup kita bisa lebih indah. Duh Gusti, banyak orang yang mengira Kanjeng Putri Padmini wanita yang hilang ingatan. Tapi wanita yang hilang ingatan tidak akan mungkin bisa berkata sebijak ini. Oh jagat Dewa Batara, betapa terkutuknya aku jika membunuh wanita sebaik ini. Aku harus bisa menghapus rasa cintaku pada Nari Rati. Aku sekarang sudah memiliki cinta Sukawati. Kini sudah saatnya aku mulai belajar untuk mencintai istriku. Dimas, bisa bicara sebentar? Ada apa, Kang Mas? Apa yang ingin Kang Mas bicarakan? Mulai sekarang, kamu harus menjaga Kanjeng Putri Padmini dengan lebih hati-hati. Karena Respati mengincar nyawanya. Apa? Iya, Dimas. Respati sendiri yang telah menyuruhku untuk menyingkirkan Kanjeng Putri Padmini. Tapi, nyaliku terlalu kecil untuk menjadi seorang pembunuh. Ya, aku takutkan sekarang adalah Respati menyuruh orang lain untuk melakukan hal ini, Dimas. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Kenapa Kanjeng Respati ingin membunuh istrinya sendiri? Tenang, Ratu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Kanjeng Putri Padmini. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu, Dimas. Aku juga tidak rela orang sebaik Kanjeng Putri Padmini disakiti oleh orang lain. Sepertinya, dugaanku ini semakin kuat. Orang yang berada di Istana Manguntung bukanlah Pangeran Respati. Aku harus segera mencari cara untuk bisa membuka kedoknya. Sepertinya, dugaanku ini semakin kuat. Orang yang berada di Istana Manguntung bukanlah Pangeran Respati. Aku harus segera mencari cara untuk bisa membuka kedoknya. Aku berhasil menemukan keberadaan Kanjeng Putri Padmini. Ternyata dia selama ini bersembunyi di salah rumah penduduk di dekat Sungai Berantas. Apa yang bisa membuat aku yakin bahwa itu Dewi Padmini? Kamu pasti sudah tidak asing dengan cerita ini.
masih ragu? Apa perlu aku bawa dia kemari? Jangan. Kamu harus berpikir sebelum bertindak. Kalau sampai ada yang tahu, aku yang menyuruh kamu untuk membunuh Dewi Padmini. Gagal semua rencana. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bunuh dia. Bawa kelingking dan baju yang bersibah darah ke hadapan. Lakukan. Baiklah. Aku akan segera lakukan. Apa? Ini benar-benar gila, Kang. Kanjeng Respati menginginkan kelingking serta baju yang dipenuhi darah Kanjeng Padmini. Iya, Dimas. Itu yang diminta sebagai bukti aku bunuh Kanjeng Putri Padmini. Aku harus bagaimana? Rati, apa yang kamu lakukan? Kenapa melukai dirimu sendiri? Kita membutuhkan darah ini, Bandawa. Agar Kanjeng Respati percaya bahwa Kakang Dipangga benar-benar telah membunuh Kanjeng Padmini. Mungkin inilah yang disebut naluri seorang anak. Meskipun Rati tidak tahu jika Kanjeng Padmini adalah ibunya, tapi dia tetap rela berkorban untuk menyelamatkan ibunya. Rati, berikan jari kelingking ini kepada Kanjeng Respati. Kenapa kamu mau melakukan semua ini, Pasti? Jangankan jari kelingking ini, mungkin nyawaku. Aku mau memberikannya demi Kanjeng Putri yang kita cintai. Ini Rati. Bukti yang kamu inginkan. Untuk menghilangkan jejak, mayatnya aku buang ke jurang. Bagus, bagus sekali Arya. Aku tidak salah memilih orang. Sekarang apa yang kamu minta? Aku akan penuhi semuanya. Terima kasih. Bodoh. Bagaimana Pak Wana? Apa kamu bisa menikmati hari-harimu di penjara? Jangan biarkan aku kedinginan dan kelaparan di penjara ini. Ampun. Dengar Pak Wana, aku bisa membuatmu lebih menderita. Jangan Respati. Aku mohon, aku akan menjadi hamba setiamu, Respati. Asalkan kamu mau membebasin aku juga akan membebaskan semua rahasia-rahasia di Bangkara. Ampun, Respati. Dasar penjilat. Baiklah, aku akan memberi kamu satu kesempatan. Kamu akan kujadikan hamba. Pengawal.
Terima kasih Guspati. Terima kasih. Kang Bandawa, kamu kemana saja, Kang? Aku menunggu kamu. Kamu harus temani aku seharian. Ajari aku naik kuda ya. Salam hormat hamba Kanjeng. Dengar Parwati, Bandawa datang ke sini untuk melakukan tugas penting. Tugas penting. Maksud Bobo? Kemana saja kamu selama ini, Kamananu? Siapa dia? Kenapa dia memanggilmu Kamandanu? Saya Jarawaha. Saya temannya Kamandanu. Siapa dia? Kenapa dia memanggilmu Kamandanu? Saya Jarawaha. Saya temannya Kamandanu. Putraku. Romo bahagia sekali melihat kamu masih hidup. Romo pikir Romo kehilangan kamu 17 tahun yang lalu. Tapi Sang Hyang Widi masih sayang sama Romo. Romo pasti diberi kesempatan untuk memeluk kamu lagi, putraku Resmati. Aku juga bahagia melihat Romo. Kalau saja kamu tahu aku bukan Respati yang asli, aku yakin kamu akan merasa sangat menyesal. Karena aku datang ke sini bukan untuk membuatmu bahagia, melainkan untuk menghancurkanmu. Oh iya, Romo dengar di Pangkara kabur dan sekarang kamu menguasai Kadipaten Manguntup. Apa benar begitu? Benar, Romo. Bagus, bagus. Setelah bertahun-tahun, apa yang mereka lakukan kepada kita? Akhirnya, kebencian dan balas dendam kita kepada Manguntur akan segera terbayar. Putraku, Romo sangat berharap sebagai pewaris tahtaku, Romo ingin kamu bisa menggabungkan kedua kadipaten ini di bawah kekuasaan dan Panji-Panji Kurawan. Buatlah nama besar Kadipaten Kurawan terkenal dan berkibar di seluruh negeri. Romo yakin kamu bisa melakukan ini. Mau membuat kadipaten ini berkibar, buang jauh-jauh mimpimu itu. Itu tidak akan pernah terjadi.
Sebaliknya, akan kubuat kadipaten ini hanya tinggal nama. Kamu siap untuk berlatih, Respati? Siap, Romo. Ikuti Romo. Usungkan dadamu, seperti burung elang. Mudah-mudahnya. Usung lagi. Kenapa, Romo? Tidak. Hanya saja tiba-tiba Romo teringat saudara kembarmu. Kembaranku. Romo teringat saudara kembarmu. Kembaranku. Maafkan Romo. Romo tidak menceritakan ini sebelumnya. Sebenarnya kamu tuh lahir kembar. Tapi setelah kalian berdua lahir, biungmu membawa kalian berdua lari. Romo berhasil merebut kamu kembali, tapi saudara kembarmu tidak. Romo sudah berusaha mencari kemana-mana. Tapi sampai sekarang, mereka berdua tidak bisa Romo temukan. Putraku, dengarkan Romo baik-baik. Kamu harus segera mencari saudara kembarmu itu sampai ketemu dan bawa kemari. Baiklah, Romo. Romo tidak perlu khawatir. Aku pasti akan mencari. Karena kalau tidak, dia akan menjadi penghalang buat rencanaku. Jadi aku harus segera membunuhnya. Kamu kenapa? Sepertinya kamu gelisah. Aku ingin mencari Kanjeng Respati. Mau kemana kamu? Aku ingin bicara denganmu. Tinggalkan kami. Apa yang ingin kalian bicarakan dengan hamba? Kenapa Kanjeng menolak hamba? Tanyalah pada dirimu sendiri. Kenapa kamu menyamar sebagai Pandawa dan tinggal di Manguntuh? Aku tidak mungkin mengatakan kepadanya kalau sebenarnya aku diutus Kanjeng Tumenggung untuk menjadi mata-mata di Manguntuh. Asal, aku akan membunuhmu.